Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan sore ini kembali kita lanjutkan kajian dengan membaca buku Al-Bahrul Ra'iq fi Zuhdi war Raqa'iq karya Dr. Ahmad Farid hafizahullah. Dan insyaallah kita akan mengupas tentang masalah bid'ah dan adakah bid'ah hasanah. Penulis menyebutkan faqauluhu sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kullu bid'atin dalalatun. Nabi SAW mengatakan semua bid'ah dolalah, semua bid'ah itu sesat. Min jawami'il kalim, termasuk di antara jawami'ul kalim, kalimat yang ringkas tapi maknanya padat. La yakhruju anhu syai'un, sehingga tidak ada yang keluar dari lingkaran makna ini. Wa huwa aslun azimun min usuliddin, dan ini salah satu di antara prinsip yang besar dalam masalah agama. Syabihun biqaulihi, seperti sabda beliau, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang membuat satu hal yang baru dalam urusanku ini dan ma laisa minhu, yang itu bukan bagian dari agama, fahuwa raddun, maka dia tertolak. Fa kullu man ahdatsa syai'an wa nasabahu ila ad-din, maka semua yang membuat hal yang baru dan dinisbahkan kepada agama, walam yakun lahu aslun fid din, dan tidak memiliki landasan dalam agama, yarju'u ilaihi, yang menjadi rujukannya, fahuwa dhalalah, maka itu adalah sebuah kesesatan. Kita ulangi ya, seperti yang sudah pernah kita sampaikan sebelumnya tentang batasan bid'ah, sesuatu yang baru dalam urusan agama dan tidak punya dalil. Tiga ini unsurnya. Fahuwa dhalalatun, maka ini menyimpang. Ini adalah kesesatan. Wad-dinu bari'un min, dan agama berlepas diri darinya. Bukan bagian dari agama sama sekali. Wa sawa'un fi dzalika masailul i'tiqadat, baik dalam urusan akidah, awil a'mal, atau urusan amal perbuatan, awil aqwal adz-dzahira wal batinah, atau ucapan lahir maupun batin. Sehingga tidak mungkin, ini seperti yang pernah dikatakan oleh Imam Malik rahimahullah, mustahil ketika seorang Nabi SAW mengajarkan kepada umatnya tentang bagaimana adab istinja, tapi beliau tidak mengajarkan tauhid dan akidah, itu mustahil. Maka jangan sampai orang kesulitan untuk mempelajari akidah Islam itu yang kayak apa. Ini aneh. Kenapa kamu kesulitan untuk belajar akidah Islam, sementara kau tidak sulit belajar adab? Sehingga kalau orang belajar tentang bagaimana cara ke toilet, bagaimana cara makan, bagaimana cara tidur, dia tahu, dia bisa belajar. Saya bisa belajar fikih melalui referensi yang ada, tapi saya kesulitan belajar akidah. Ini lucu. Karena tidak mungkin bagian yang paling prinsip tidak diajarkan oleh Nabi SAW. Bahkan muatan akidah dalam ajaran beliau lebih dominan. Namun karena keterlibatan orang-orang yang lebih mengedepankan logika, lebih mengedepankan akal, seperti ahlul kalam, kelompok ahlul kalam, yang kita tahu ahlul kalam ini sekte yang pecah jadi banyak sekali sekte di bawahnya. Sehingga nama yang Anda kenal berkaitan dengan sekte-sekte akidah, ada Mu'tazilah, ada Jabariyah, ada Qadariyah, ada Maturidiyah, ada Kullabiyah, dan iyah-iyah yang Anda kenal itu turunan dari ahlul kalam. Kok mereka beda, Pak? Padahal semuanya adalah ahlul kalam. Karena mereka semuanya mengedepankan logika ketika merumuskan akidah. Coba, keyakinan dirumuskan pakai logika. Maka kalau ada 10 logika, ada 10 keyakinan.
Ada 100 logika, ada 100 keyakinan yang berbeda. Sehingga ahlul kalam kenapa berbeda-beda? Menjadi banyak sekte sebab logika mereka beragam. Maka di sini penulis menegaskan dalam masalah akidah orang tidak boleh membuat sesuatu yang baru. Wa amma ma waqa'a fi kalamis salaf. Adapun yang ada pada kalamus salaf, perkataan para ulama salaf, min istihsani ba'dil bid'ah, di mana mereka menilai sebagian bid'ah sebagai hal yang baik. Fa innama dzalika fil bid'il lughawiyyah la syar'iyyah. Itu dipahami sebagai bid'ah dalam makna bahasa, bukan makna syar'i. Karena terlalu melebar nanti. Kalau makna syar'i terlalu jauh, terlalu melebar. Seperti perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi di sini yang sering dipakai untuk pembelaan adanya bid'ah hasanah, pertama adalah perkataan Umar, dan ini yang paling senior, yang paling tua. Di mana Umar pernah mengatakan ni'matil bid'atu hadhihi. Sebaik-baik bid'ah adalah ini. Berarti ada bid'ah yang baik. Yang kedua, perkataan Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i pernah mengatakan al-bid'atu bid'atan. Bid'ah itu ada dua, bid'atun hasanah wa bid'atun sayyi'ah. Bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah. Yang ketiga, pembagian bid'ah yang diberikan oleh An-Nawawi, dan sebelum beliau adalah Al-Is bin Abdissalam, di mana beliau membagi bid'ah menjadi 5. Ada bid'ah wajib, bid'ah sunnah, bid'ah mubah, dan bid'ah makruh serta haram. Seperti yang kita kenal 5 hukum dalam syariat. Dan insya Allah nanti kita akan kupas itu semuanya. Di antaranya adalah perkataan Umar. Kita baca dulu keterangan penulis. Umar ketika beliau menggabungkan masyarakat untuk melakukan qiyam Ramadan dengan satu imam di sebuah masjid. Wa kharaja wara'ahum yusalluna kadzalik. Dan ketika Umar bin Khattab melihat mereka, wara'ahum yusalluna kadzalik, Umar bin Khattab melihat mereka, faqala, Umar mengatakan, ni'matil bid'atu hadhi. Sebaik-baik bid'ah adalah ini. Bagaimana penjelasan untuk kalimat ini? Fahadzal fi'lu, praktek ini, wa illam yakun ala hadzal wajhi qabla hadzal waqt. Meskipun bentuknya enggak persis seperti ini sebelum masa Umar, lakin lahu aslun fi syar'i yurja'u ilai. Tapi kan punya landasan sebagai referensi, yaitu Nabi SAW memotivasi untuk melakukan qiyam Ramadan dan wa yuraghibu fihi, dan memotivasinya. Dan masyarakat di zaman beliau sempat melakukan salat tarawih berjamaah di masjid secara berjamaah, wa mutafarriqatan wa wihdanan, dan ada yang jamaah kecil-kecil dan ada yang sendirian. Wa huwa yusalli sallallahu alaihi wasallam, sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah salat menjadi imam bagi para sahabatnya ghaira lailatin, beberapa malam. Tsumma amtana'a min dzalika, kemudian beliau tidak mau melaksanakan itu, mu'allilan bi annahu khusyiya ay yuktaba alaihim. Kan beliau beralasan khawatir nanti diwajibkan. Fayajizu anil qiyami bihi, sehingga nanti mereka tidak sanggup untuk melakukan qiyam Ramadan karena wajib. Wa minha, juga diantaranya, annahu sallallahu alaihi wasallam amara bittiba'i sunnati khulafa'ir rasyidin. Beliau perintahkan agar kita mengikuti sunnah khulafa'ur rasyidin, dan Umar termasuk khulafa'ur rasyidin. Wa hadza qad sara min sunnati khulafa'ihir rasyidin. Dan apa yang dilakukan oleh Umar bagian dari sunnah khulafa'ur rasyidin. Sehingga ijtihad khulafa'ur rasyidin itu dapat lisensi dari Nabi SAW. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Pegang kuat-kuat sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Seperti adzan 2 kali ketika hari Jumat, itu sunnahnya Utsman. Kalaulah misalnya kita taruh bahwa sholat tarawih adalah sunnahnya Umar, kemudian memerangi orang yang tidak mau bayar zakat, sunnahnya Abu Bakar, dan yang lainnya.
maka kita boleh sebut ini semuanya adalah sunnah khulafaur rasyidin. Dan Nabi SAW sudah memberikan lisensi bagi khulafaur rasyidin untuk diikuti. Sedangkan kita apa? Sehingga kalau kita beralasan ini khulafaur rasyidin membuat tali yang baru, kamu sama mereka mau dibandingkan sisi mananya? Yang sama cuma jenis kelaminnya, sama-sama laki-laki. Tapi kalau dari sisi lisensi untuk beristihad yang disetujui oleh Nabi SAW, khulafaur rasyidin tidak bisa dibandingkan dengan yang lain. Baik. Sehingga kita lihat di sini bahwa penjelasan yang diberikan oleh para ulama mengenai perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, keterangan Umar mengenai keterangan Umar bin Khattab, ni'matil bid'atu hadi, ni'mat al bid'atu hadhihi, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Kalimat ini tidak menunjukkan terpujinya bid'ah dan tidak menunjukkan bahwasanya ada bid'ah yang mulia, ada bid'ah yang baik. Namun ini dipahami, keterangan Umar ini adalah bid'ah dalam makna bahasa yang meliputi segala hal yang baru. Sesuatu yang baru bisa disebut bid'ah dalam makna bahasa. Yang kedua, tarawih berjamaah di masa Umar sudah pernah dilakukan di zaman Nabi SAW selama 3 malam. Selama 3 malam. Sehingga itu bukan bid'ah. Ya. Nyatanya di masa Nabi SAW sudah pernah melakukan itu selama 3 malam, sehingga itu bukan bid'ah. Kalau itu bid'ah, ya tentu tidak ada referensinya dari Rasulullah SAW. Tapi Nabi SAW tidak merutinkannya, cuma 3 malam. Beliau memberikan alasan, khawatir diwajibkan. Dan di zaman Umar alasan itu sudah tidak ada. Kekhawatiran diwajibkan di zaman wahyu sudah putus, tidak ada. Sehingga mungkin Anda bisa tambahkan di sini, di masa Nabi SAW tidak dirutinkan karena khawatir diwajibkan. Dan kalau diwajibkan, maka umatnya ditakutkan tidak mampu untuk melaksanakan. Anda bisa bayangin ya, jika kita diwajibkan untuk salat tarawih, mungkin banyak di antara kita yang melanggar karena safar, karena pekerjaan, karena kegiatan. Masya Allah. Baik. Sehingga sholat 5 waktu sangat mungkin untuk diwajibkan dan dilaksanakan oleh manusia. Tapi kalau sampai ada tambahan sholat sunnah wajib, nah ini berat. Kemudian yang ketiga, ada lisensi dari Nabi SAW berkaitan dengan amalan khulafaur rasyidin atau sunnah, ajaran sunnah khulafa rasyidin, di mana ajaran khulafaur rasyidin diikuti. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiyyin. Nabi SAW mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin.
Sedangkan manusia yang lain nggak dapat lisensi ini. Maka orang lain kalau berbuat sesuatu yang dianggap baru, anggaplah ya, bagaimana bisa diterima? Dia tidak khulafaur rasyidin. Selanjutnya kita beralih ke keterangan Imam Asy-Syafi'i. Waqad rawa Al-Hafidz Abu Nuaim, Al-Hafidz Abu Nuaim dengan sanadnya meriwayatkan dari Ibrahim Ibnul Junaid. Beliau mengatakan, Sami'tu Asy-Syafi'i, Sami'tu Syafi'iyya yaqul. Aku pernah mendengar Imam Syafi'i mengatakan, al-bid'atu bid'atan. Bid'ah itu ada dua. Bid'atun mahmudah wa bid'atun madhmumah. Bid'ah yang terpuji dan tercela. Lalu apa definisi bid'ah yang terpuji itu? Fama wafaqas sunnah fahuwa mahmud. Yang sesuai sunnah itu bid'ah yang terpuji. Wa ma khilafus sunnah fahuwa madhmum. Dan yang melanggar sunnah, yang tidak sejalan dengan sunnah, itulah bid'ah yang tercela. Coba, ada nggak bid'ah yang sesuai sunnah? Bid'ah yang sesuai sunnah maksudnya adalah ya sunnah itu. Tapi kenapa beliau sebut bid'ah? Nah, dari sinilah kita bisa memahami bahwa maksud perkataan Imam Syafi'i adalah bid'ah secara bahasa. Wahtajja biqauli Umar, dan beliau berdalil dengan perkataan Umar, ni'matil bid'atu hadhihi. Sebaik-baik bid'ah adalah ini. Qala Ibnu Rajab, kata Ibnu Rajab rahimahullah, wa muradu Syafi'i, dan maksud perkataan Imam Syafi'i di situ adalah anna aslal bid'ati madhmumah. Ma laysa lahu aslun fi syar'i tarji'u ilai. Bahwa asul bid'ah, hukum asal bid'ah adalah tercelah. Ma laysa lahu aslun fi syar'i, selama dia tidak punya landasan dalam syariat yang jadi rujukan, enggak punya dalil. Wa hiyal bid'atu fi itlaqi syar'i, dan itulah bid'ah yang dipakai dalam istilah syariat. Wa ammal bid'atul mahmudah fama wafaqas sunnah. Adapun perkataan beliau, kalau bid'ah yang baik adalah yang sesuai sunnah, yakni ma kana lahu aslun minas sunnah, yaitu perbuatan yang memiliki landasan dalam dalil, yarji'u ilaih, yang menjadi rujukan. Wa innama hiya bid'atun lughatan, tapi ini disebut bid'ah secara makna bahasa, la syar'an, bukan bid'ah secara makna syar'i, li muwafaqatiha sunnah, karena sesuai dengan sunnah. Jadi keterangan Imam Syafi'i yang beliau mengatakan bid'atu bid'atan, al-bid'atu bid'atan, bid'ah itu ada dua, bid'atun mahmudah wa bid'atun madhmumah, bid'ah yang terpuji dan tercela. Nah, saat beliau ngasih penjelasan tentang bid'ah terpuji yang sesuai sunnah, mana ada bid'ah sesuai sunnah? Dua hal ini bertentangan. Itu seperti syirik ada dua, syirik terpuji dan tercela. Syirik terpuji adalah yang sesuai prinsip tauhid, ya tidak ada. Karena syirik dan tauhid itu dua hal bertentangan. Maka dari sini kita bisa lihat bahwa yang dimaksud bid'ah dalam keterangan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah adalah bid'ah dalam makna bahasa, bukan bid'ah dalam makna syar'i. Wa fi hadhil azman, dan di masa-masa belakangan, allati ba'dal ahdi fiha bi ulumis salaf, setelah masa tersebarnya ilmu ulama salaf, yata'ayyanu dhabtu ma nukila anhum min dzalika kullihi, butuh untuk menjelaskan keterangan yang dinukil dari mereka semuanya. Liyatamayyaza bihi ma kana minal ilmi mawjudan fi zamanihim wa ma ahdatha fi dzalika ba'dahum fayu'lamu bidzalika as-sunnata minal bid'ah. Untuk bisa memisahkan, membedakan ilmu yang sudah ada di zaman mereka dengan sesuatu yang baru ada setelah mereka. Dari situ bisa diketahui mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Wa qad sahha an Ibnu Mas'udin, dan terdapat riwayat yang sahih dari Ibnu Mas'ud, beliau pernah mengatakan, innakum qad asbahtumul yawma 'alal fitrah. Hari ini kalian sudah sesuai fitrah. Wa innakum
satahdutsuna wa yahdutsu lakum fa idza ra'aitum muhdatsatun fa'alaikum bil ahdil awwal. Dan kalian akan muncul sesuatu yang baru, dan akan muncul sesuatu yang baru. Fa idza ra'aitum muhdatsah, jika kalian melihat sesuatu yang baru, fa'alaikum bil ahdil awwal, maka kembalilah kepada aturan baku yang pertama. Kalian akan mengalami aneka perubahan-perubahan dan sesuatu yang baru. Nah, kalau kalian mendapatkan sesuatu yang baru itu, kembalilah kepada aturan yang pertama. Wa Ibnu Mas'ud qala hadza fi zamanil khulafa'ir rasyidin, dan Ibnu Mas'ud menyampaikan ini di zaman khulafa'ur rasyidin, yang penyebaran bid'ahnya masih sangat jarang. Kalaupun ada 1-2. Bahkan disebutkan bahwa selama qurun mufaddalah di Madinah tidak pernah ada penyimpangan. Manusia mereka memiliki pemahaman akidah yang seragam. Dan diriwayatkan oleh Ibnu Hamid dari Imam Malik, beliau mengatakan, lam yakun syai'un min hadhil ahwa fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakr wa Umar wa Utsman. Wa kana Malikun yushiru bil ahwa ila ma haddatha min at-tafarruqi fi usulid diyanat. Kata Imam Malik, lam yakun syai'un min hadhil ahwa, hawa nafsu, penyebaran hawa nafsu semacam ini belum pernah ada di zaman Nabi SAW, Abu Bakar, Umar maupun Utsman. Dan Imam Malik mengisyaratkan yang dimaksud ahwa di situ, hawa nafsu di situ adalah ma haddatsa minat tafarruqi fi usulid diyanat. Adanya perpecahan dalam masalah prinsip agama, seperti Khawarij, Rafidhah, Murji'ah, Khawarij, Syiah, Murji'ah, wa nahwihim, atau yang semisal dengan mereka. Mimman takallama fi takfiril muslimin, yang sering mengkafirkan kaum muslimin, wastibahati dimaihim wa amwalihim, dan menghalalkan darah serta serta hartanya. Au fi takhlidihim finnar, atau mereka menilai bahwasanya kaum muslimin kekal di neraka. Au fi tafsiki khawasi hadhil ummah, atau menilai fasik para ulama umat ini. Au aksi dzalika man za'ama annal ma'asi la tadurru ahlaha, atau kebalikannya seperti orang yang beranggapan bahwasanya maksiat tidak berbahaya bagi pelakunya. Ya, ini seperti sekte Murji'ah. Wa annahu la yadkhulun nar min ahli tauhid ahadun, dan orang yang bertauhid tidak akan ada satupun yang masuk neraka. Wa qad amara Allahu bittiba'i sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Ta'ala perintahkan agar kita mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala berfirman, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diberikan oleh Rasul silahkan ambil, dan apa yang dilarang maka berhentilah, jangan kau ambil. Baik, coba kita fokus dulu pada bid'ah, karena ini sudah mulai masuk penekanan yang berbeda berkaitan dengan masalah bagaimana prinsip mengikuti sunnah. Baik, coba kita lihat ini ya. Ini satu artikel kecil yang pernah saya siapkan untuk menjelaskan tentang adakah bid'ah hasanah. Pertama, bid'ah secara bahasa artinya sesuatu yang baru yang tidak ada contoh sebelumnya. Allah berfirman, Badi'us samawati wal ard. Di antara nama Allah adalah Badi'us samawati wal ard, pencipta langit dan bumi. Dalam firman Allah yang lain, Qul ma kuntu bid'am minar rusul. Katakanlah wahai Muhammad, aku bukanlah rasul yang bid'ah. Aku bukan rasul yang bid'ah, maksudnya aku bukan rasul yang pertama kali tanpa ada contoh sebelumnya. Dulu itu sudah pernah ada rasul, dan aku bukan rasul yang pertama.
At-Turtusi mengatakan, aslu hadhil kalimah, asal kata ini atau asal dari kata badi'us samawati wal ard adalah al-ikhtira', membuat sesuatu yang baru. Wa huwa syai'u yahdutsu min ghairi aslin sabiq wala mithalin ihtada wala ulfin mithlahu, yaitu sesuatu yang muncul tanpa ada alasan sebelumnya, tanpa contoh yang diikuti, dan tanpa ada sesuatu yang serupa dengannya. Sehingga ini murni baru, bukan mengikuti sesuatu atau bukan meniru sesuatu. Sedangkan secara istilah, bid'ah didefinisikan oleh Asy-Syatibi sebagai berikut. Definisi Syatibi ini paling ma'ruf ketika menjelaskan tentang apa itu bid'ah. Kata Asy-Syatibi, tariqatun fid dini mukhtara'atun tudahi syari'ata yaqsudu bis suluki 'alaiha al-mubalaghah fi ta'abbudi lillahi subhanahu. Bid'ah, kata Asy-Syatibi, adalah satu jalan dalam masalah agama, mukhtara'ah, yang dibuat-buat. Mukhtara'ah, sesuatu yang dibuat-buat, yang baru. Tudahi syar'iyyah, yang bertentangan dengan hukum syar'i. Yuqsadu bis suluki 'alaiha, dan tujuan orang melakukan hal ini adalah al-mubalaghah fi ta'abbudi lillah, terlalu berlebihan dalam beribadah kepada Allah. Ya. Jadi tujuannya, kenapa orang melakukan bid'ah? Biar makin banyak pahala. Berlebihan dalam beribadah kepada Allah. Al-mubalaghah fi ta'abbud, biar lebih serius dalam beribadah. Baik, dan definisi Asy-Syatibi ini yang paling terkenal. Jadi bid'ah itu beliau sebut sebagai thariqah, jalur. Jalan, thariq adalah jalan. Dan orang kalau sudah nempuh jalan, susah untuk balik. Karena sudah berada di track jalan tertentu. Nah, jalan itu dalam urusan agama. Dia membuat jalan baru dalam urusan agama. Mukhtara'ah, yang dibuat-buat. Tudahi syar'iyyah, mirip dengan syariat. Sehingga aturannya harus tertib. Habis baca ini, baca ini. Habis baca ini, baca ini. Tertib, ada urutannya. Dibalik boleh nggak, Pak? Oh, kamu bisa diusir nanti kalau dibalik. Gak sopan. Sehingga bacaan yang tadi tertera itu harus urut. Ini habis ini habis ini. Ini termasuk di antara contoh tudahi syar'iyyah. Mirip seperti syariat. Syariat kan kayak gitu. Salat itu caranya seperti ini. Ada tata caranya salat. Yuqsadu bisuluki 'alaiha, yang tujuan melakukan hal itu adalah al-mubalaghah fi ta'abbud lillah. Berlebih-lebihan dalam beribadah. Ingin lebih dapat pahala dan seterusnya. Dan seperti inilah realita bid'ah, persis seperti yang disampaikan oleh Asy-Syatibi. Selanjutnya, batasan bid'ah dalam hadis. Nabi SAW mengatakan, man ahdatha, siapa yang mengadakan sesuatu yang baru, fi amrina, dalam urusanku ini, urusanku adalah agama, ma laysa minhu, yang bukan bagian darinya. Bukan bagian darinya artinya tidak ada dalil. Fahuwa raddun, maka dia tertolak. Baik. Sehingga di sini menggambarkan kepada kita bahwa sesuatu yang bid'ah itu disebut bid'ah jika baru dalam urusan agama dan tidak ada dalil. Selanjutnya, bagaimana dengan hadis yang menyinggung kata bid'ah? Hadis dari Jabir bin Abdullah, Nabi SAW pernah berkhutbah. Lalu beliau mengatakan, amma ba'du, fa inna khairal hadithi kitabullah, wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, wa kullu bid'atin dhalalah. Nabi SAW mengatakan, wa kullu bid'atin dhalalah. Dalam hadis yang lain dari Irbad bin Sariyah, beliau mengatakan, iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhilah perkara-perkara yang diada-adakan dalam masalah agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena semua hal yang baru itu bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah, dan semua bid'ah itu sesat. Baik. Nah, kita mau fokus di sini.
kulla bid'atin dolalah. Ini kan yang enggak diterima orang. Semua bid'ah itu sesat. Oh, enggak bisa. Ada bid'ah yang sesat, ada yang bid'ah tidak sesat. Pertama gini dulu ya. Ini adalah sabda Nabi SAW. Kamu harus terima dulu. Jangan protes dulu. Menghormati sabda Rasul SAW. Tapi kata Imam Syafi'i bid'ah ada dua. Kau pilih Nabi atau pilih Imam Syafi'i? La ilaha illallah. Kalau Imam Syafi'i salah, ya kita katakan salah. Andai kan pernyataan beliau itu salah. Sehingga ketika Nabi SAW mengatakan kullu bid'atin dhalalah, interupsi ya Rasulullah, enggak semuanya sesat. Loh, kok kamu berani-beraninya seperti itu? Ngoreksi sabda Nabi SAW. Ketika beliau mengatakan semua bid'ah itu sesat, interupsi, tidak semuanya sesat. Nah, ini kan orang yang terlalu berlebihan atau berani di hadapan Rasulullah SAW. Baik. Sekarang kita akan baca apa makna al-kull. Kullu bid'atin. Kullu di situ maknanya apa? Karena sebagian memahami kullu di situ maknanya adalah al-umum bimakna al-khas. Al-umum yuridu bihal khas. Kalimatnya umum tapi maksudnya khusus. Nah, sekarang kita akan baca di sini. Makna kata kullu. Baik. Tapi sebelumnya coba kita tunggu sebentar. Baik, kita lanjutkan. Kita akan melihat beberapa keterangan ulama tentang makna kata kullu. Pertama, keterangan Imam An-Nawawi. Beliau mengatakan, qauluhu sallallahu alaihi wasallam wa kullu bid'atin dhalalah. Sabda Nabi SAW, kullu bid'atin dhalalah, kata beliau, hadza amun makhsus. Makna kata kullu bid'atin dhalalah di sini adalah kalimat umum tapi maknanya khusus. Wal murad, sehingga yang dimaksud di situ adalah ghalibul bid'ah. Amun makhsus, kalimat umum yang dikhususkan, dan maksudnya adalah ghalibul bid'ah, umumnya bid'ah. Umumnya bid'ah itu sesat. Qala ahlul lughah, kata ahli bahasa, hiya kullu syai'in amila ala ghairi mithalin sabik. Bid'ah adalah segala sesuatu yang dilakukan tanpa ada contoh sebelumnya. Qala al-ulama, kata para ulama, al-bid'atu khamsatu aqsam. Bid'ah itu ada 5. Wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Ini keterangan An-Nawawi. Jadi yang tadi kita sebutkan, An-Nawawi membagi bid'ah jadi 5. Seperti hukum syar'i. Lalu beliau ngasih contoh. Contohnya apa bid'ah yang wajib itu? Faminal wajibah, di antara contoh bid'ah yang wajib adalah
nazmu adillatil mutakallimin liraddi 'alal mulahidah wal mubtadi'ah wa shibhu dzalika. Memanfaatkan dalilnya ahli kalam untuk membantah orang yang menyimpang dan ahli bid'ah atau semacamnya. Jadi dia berdalil dengan menggunakan logika untuk membantah logika. Pakai logika dia untuk membantah dia sendiri. Pakai logika ahli filsafat untuk membantah filsafat. Itu kata An-Nawawi, ini bid'ah yang sifatnya wajib. Wa minal mandub, dan di antara bid'ah yang sifatnya sunnah adalah tasnifu kutubil ulama. Menulis kitab-kitab, tasnifu kutubil ilmi, menulis kitab-kitab ilmu, membangun madrasah, warabtu wa ghairi dzalik. Kemudian berjaga di daerah perbatasan atau semacamnya. Kemudian bid'ah yang mubah adalah at-tabassut fi alwanil at'imah. Seorang menghadirkan aneka ragam makanan yang berbeda. Wal haram wal makruh zahiran, sedangkan bid'ah yang haram dan makruh sudah cukup jelas. Baik. Demikian keterangan yang disampaikan oleh An-Nawawi. Beliau membagi bid'ah jadi 5, dan Anda lihat di situ contoh yang disampaikan oleh An-Nawawi. Termasuk bid'ah adalah orang menghidangkan aneka makanan. Ada sate, ada tongseng, ada gulai, ada apa lagi? Lodeh, ada sayur asem, ada rawon. Datangkan semua. Nah, itu kata beliau ini bid'ah, tapi bid'ah yang mubah. Karena di zaman Nabi SAW makanan itu satu jenis atau 2 jenis. Ini bisa menghadirkan banyak jenis. Tapi kita lihat di sini, berarti apa yang disampaikan oleh An-Nawawi, bid'ah ada 5, itu bid'ah secara apa? Bahasa. Bukan bid'ah dalam makna istilah syar'i. Bid'ah secara bahasa artinya segala sesuatu yang baru tadi. Baik. Sekarang kita lihat keterangan Asy-Syatibi. Qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bid'atin dhalalah, semua bid'ah itu sesat. Mahmulun, dipahami indal ulama, menurut para ulama, ala umumihi, sesuai dengan makna umumnya. Sehingga bukan am makhsus seperti kata An-Nawawi, tapi ini memang umum. Semua bid'ah itu sesat, ya semuanya sesat. La yustathna minhu syai'un albatta, tidak ada yang dikecualikan sama sekali. Walaysa fiha ma huwa hasanun aslan, dan tidak ada satupun bid'ah yang baik. Idla hasana illa ma hassanahu syar, karena sesuatu yang baik adalah yang dinilai baik oleh syariat. Wala qabiha illa ma qabbahahu syar, dan tidak ada sesuatu yang buruk kecuali yang dinilai buruk oleh syariat. Baik, intinya tentang makna kullu bid'atin dhalalah, mengenai makna kullu bid'atin dhalalah, semua bid'ah itu sesat. Di sini la ilaha illallah, makna kullu ada 2 pendapat setidaknya itu. Jadi kalau ada khatib yang mengatakan semua bid'ah itu sesat, oh salah Pak, salahnya ada di mana? Kata Imam Nawawi seperti ini, kata Asy-Syatibi seperti ini. Karena dalam hal ini ada beda pendapat. Ada yang mengatakan semua bid'ah sesat, semuanya tanpa terkecuali, dan ada yang menyatakan hadza amun makhsus, maksud Nabi SAW adalah umum yang dikhususkan, yaitu umumnya bid'ah itu sesat. Baik. Namun keterangan dari An-Nawawi, jika kita perhatikan, bid'ah yang beliau maksud adalah bid'ah secara bahasa. Nah, sehingga di sini ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan semua bid'ah sesat. Semua bid'ah itu sesat. Ini contohnya pendapat Asy-Syatibi. Yang kedua,
umumnya bid'ah itu sesat. Ghalibuhu, umumnya bid'ah itu sesat. Dan ini pendapat An-Nawawi. Baik. Jadi gimana maksudnya, Pak? Ya, kalaupun kita mengambil pendapat satu, tidak salah. Sebagaimana kalaupun misalnya dia mengambil pendapat yang kedua, itu hak dia. Karena di sini ada khilaf. Maka kalau sampai ada orang mengatakan yang bilang semua bid'ah itu sesat adalah orang sesat, Masya Allah, Asy-Syatibi juga dengan tegas menyampaikan itu. Baik, walaupun kita menghargai keterangan An-Nawawi yang mengatakan bid'ah ada 5 macam tadi, ada 5 hukum. Nah, selanjutnya, jika kita perhatikan, menurut ulama yang mengatakan tidak semua bid'ah itu sesat, di situ maknanya adalah bid'ah secara bahasa. Menurut ulama yang mengatakan tidak semua bid'ah itu sesat, tidak semua bid'ah itu sesat. Nah, menurut yang mengatakan seperti ini, sebenarnya itu dipahami dalam konteks bid'ah secara bahasa. Baik. Sehingga dipahami dalam konteks bid'ah secara bahasa. Bukan bid'ah secara istilah. Nah, secara bahasa bid'ah itu seperti ini. Bukan secara istilah. Wallahu a'lam. Nah, selanjutnya coba kita lihat bagaimana dengan keterangan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tadi sudah kita baca ini ya. Ucapan Umar, nikmatul bid'ah hadhihi, nikmatil bid'atu hadhihi, ya. Sebaik-baik bid'ah, ini yang betul nikmati. Sebaik-baik bid'ah adalah ini. Sering dijelaskan oleh para ulama bahwa maksud beliau adalah bid'ah bukan bid'ah dalam makna syar'i. Maksud beliau bukan bid'ah dalam makna syar'i, melainkan bid'ah dalam arti bahasa, yaitu sesuatu yang baru tetapi memiliki dasar dari sunnah. Karena sholat malam sudah pernah dipraktekkan oleh Nabi SAW selama beberapa malam. Selanjutnya keterangan Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pernah menyampaikan al-bid'atu bid'atan. Bid'ah itu ada 2. Bid'ah yang mahmud dan bid'ah yang madmum. Yang sesuai sunnah itu mahmud, yang tidak sesuai sunnah itu madmum. Nah, pertanyaannya, apa ada bid'ah yang tidak sesuai sunnah? Nah, dari situlah kita bisa memahami bahwa perkataan para ulama yang membela bid'ah di sini adalah bid'ah secara bahasa, bukan bid'ah secara istilah yang bertentangan dengan sunnah. Kemudian di sini ada satu keterangan dari Syekhul Islam. Tsumma naqulu aktsara ma fi hadhihi tasmiyatu Umar tilka bid'atin ma'a husniha. Kemudian kita katakan yang paling banyak dibicarakan dalam hal ini adalah ucapan Umar yang menyebutkan hal itu sebagai bid'ah dengan status sesuatu yang baik. Wa hadhi tasmiyatun lughawiyah. Lalu kata Syekhul Islam, ini hakikatnya hanyalah tasmiyah lughawiyah. Ya. Hanya masalah bahasa. Ini maksudnya adalah bid'ah dalam masalah bahasa, bukan bid'ah secara syar'i. Wa dzalika anal bid'ata fil lughah, karena bid'ah dalam makna bahasa ta'ummu kullama fa'ala ibtidaan, mencakup semua praktek perbuatan yang dilakukan pertama kali tanpa ada contoh sebelumnya. Adapun bid'ah syar'i adalah semua yang tidak didukung oleh dalil. Amalan agama yang tidak didukung oleh dalil. Walhamdulillah sudah cukup jelas. Sehingga kalau kita perhatikan di sini intinya adalah bid'ah itu dalam urusan agama, maka sesuatu yang baru dinilai sebagai bid'ah apabila bid'ah ini dalam urusan agama. Wallahu alam. Baik.
Kemudian kita coba baca keterangan yang disampaikan oleh penulis mengenai mengikuti sunnah tadi. Allah perintahkan kita untuk mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apapun yang diberikan oleh Rasul maka ambillah, dan apa yang tidak diberikan oleh Rasul fakhudhuhu fantahu, maka jangan kau ambil. Yang diberikan oleh Rasul silakan ambil, yang tidak dikasih jangan ambil. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amra. Tidaklah seorang mukmin laki dan perempuan ketika Allah menetapkan keputusan, ayyakuna lahumul khiyarah, dia punya pilihan yang lain, min amrihim, dalam urusan mereka, wa may ya'sillaha wa rasulah, dan siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya, faqad dhalla dhalalan mubina, maka dia tersesat sangat jauh. Baik, di sini terdapat pelajaran, kalau Allah dan Rasulnya sudah memutuskan, kau jangan cari yang lain, ikuti saja keputusan mereka. Dan ini menunjukkan penurunan iman yang dimiliki oleh masyarakat, sehingga apabila Allah memutuskan sesuatu, menetapkan hukum tertentu, dia lebih milih hukum yang lain. Bal ja'alallahu ittiba'a sunnati nabihi sallallahu alaihi wasallam, bahkan Allah jadikan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tanda dia mencintai Allah. Allah Ta'ala berfirman, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku, niscaya Allah akan mencintai kalian. Kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, idda'a nasun mahabbatallah, banyak orang mengklaim dia mencintai Allah. Fabtalahum, lalu Allah Ta'ala menguji mereka bihadil ayah, dengan ayat ini, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Allah akan mencintai kalian. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berikan balasan yang setimpal sebagaimana perjuangannya. Qala Az-Zuhri, kata Az-Zuhri, al-i'tisamu bis sunnati najatun. Komitmen dengan sunnah itu keselamatan. Li'anna sunnata kama qala Malikun, karena sunnah itu seperti yang dikatakan oleh Imam Malik, as-sunnatu safinatu Nuhin. Sunnah itu seperti perahunya Nabi Nuh. Man raqibaha naja, siapa yang naik dia selamat. Wa man takhallafa anha halaka, dan siapa yang tenggelam dia pasti akan binasa. Yang ketinggalan enggak naik pasti akan binasa. Wa an Sufyan qala, dari Sufyan beliau mengatakan, la yaqbalu qaulun wala bi amalin, la yaqbalu qaulun illa bi amalin, wala yastaqimu qaulun wa amalun illa bi niyatin. Ucapan tidak diterima kecuali dengan amal, dan ucapan serta amalan tidak akan diterima kecuali dengan niat. Wala yastaqimu qaulun wa amalun wa niyatun illa bi muwafaqati sunnah. Dan yang namanya ucapan, perbuatan dan niat tidak akan bisa dalam kondisi yastaqim, lurus, illa bi muwafaqati sunnah, kecuali jika sejalan dengan sunnah. Wallahu alam. Kemudian dalam hadis yang lain dari Ibnu Syaudzab, beliau mengatakan, inna min ni'matallahi 'ala syabab idza nasaka ayu akhi sahiba sunnatin yahmiluhu 'alayha. Bagian dari nikmat Allah kepada para pemuda, ketika pemuda itu mau beribadah, ayu akhiya sahiba sunnatin, lalu dia dipersaudarakan dengan orang yang paham sunnah, yahmiluhu 'alaiha, ya, yang bisa mengajarinya. Wa anil Mu'tamar bin Sulaiman, kata Mu'tamar bin Sulaiman, aku menemui Ali, dakhaltu ala abi, aku ketemu bapakku, wa ana munkasirun, dan aku dalam kondisi sedih. Faqala li, maka bapak bertanya,
mata sadiqun li. Lalu aku jawab, ada seorang teman akrab meninggal dunia. Faqala mata ala sunnah. Kemudian Mu'tamir bertanya, apakah dia mati dalam kondisi sebagai ahlu sunnah? Qala na'am. Lalu orang itu mengatakan, iya. Qala tahzan alai. Tahzan alai. Kamu nangis karenanya? Ya. Sehingga seharusnya kalau dia mati sebagai muslim ahlu sunnah, kita banyak doakan. Doakan agar yang bersangkutan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosanya, karena muslim ahlu sunnah ketika meninggal dunia berarti dia telah mendapatkan semua kebaikan. Allahumma amitna alal islami wa sunnah. Dan dari perkataan Sufyan ats-Tsauri, istausu bi ahli sunnati khaira fa innahum ghuraba. Berikan sikap terbaik kepada ahlu sunnah karena mereka itu orang asing. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, di sini insyaallah akan ada pembahasan tentang dhammul bid'ah wal mubtadi'in. Celaan bagi orang yang melakukan praktek bid'ah, wal mubtadi'in, dan orang yang mengamalkan kegiatan bid'ah. Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, selanjutnya kami persilahkan jika ada yang mau disampaikan. Baik Ustadz, jazakumullah khairan. Izin bacakan pertanyaan Ustadz. Tafadhali. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya
kita menghadiri acara bid'ah Ustadz, seperti ulang tahun, kemudian kirim doa untuk orang tua dan lain-lain, tanpa meyakini bahwa hal itu benar, tetapi karena hanya menghargai undangan dan menjaga silaturahmi dengan saudara, nggak Ustadz? Jazakumullah khairan. Pertama mungkin yang perlu kita pertimbangkan adalah menilai perbuatan itu dulu. Apakah benar ini termasuk bid'ah ataukah tidak bid'ah? Itu dulu ya. Karena terkadang ada amalan perbuatan yang diantara para ulama ahlus sunnah sendiri mereka beda pendapat. Sehingga sebagian mengatakan ini bid'ah dan sebagian mengatakan ini bukan bid'ah. Nah, ketika sudah sampai pada tingkatan amalan ini bukan bid'ah, ada sisi yang mendukung kegiatan itu, maka kita tidak sebut itu sebagai perbuatan bid'ah. Dan boleh saya sebut bahwa di antara ulama yang mutasahil, yang cukup longgar dalam menilai sebuah hadis sebagai hadis yang diterima, hasan atau sahih, itu adalah Syekh Albani rahimahullah. Sehingga ada banyak sekali hadis-hadis yang belakangan dipermasalahkan oleh beberapa ahli hadis, yang itu oleh Syekh Albani beliau nilai hasan. Sebagai contoh, tentang sholat tasbih, kalau tidak salah Syekh Albani termasuk di antara yang menilai hasan sholat tasbih. Yang mungkin bagi sebagian orang, oh itu tidak benar hadisnya dhaif misalnya. Atau tentang doa ketika masuk pasar. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebelum masuk pasar, Syekh Albani menilai hadis itu hasan. Dan sebagian ulama yang lain menilai hadis itu dhaif. Tentang keutamaan sholat syuruk, tentang doa kafaratul majlis, termasuk keutamaan membaca surat Al-Kahfi di malam Jumat atau di hari Jumat. Syekh Albani menilai hadisnya hasan dan sebagian ulama menilai hadisnya dhaif. Ada khilaf dalam masalah ini. Maka untuk bisa disebut ini amalan bid'ah, tentu pertama perlu kita nilai ini betul bid'ah atau tidak. Nah, sekarang kirim doa itu bid'ah atau tidak? Mendoakan orang lain tidak bid'ah. Bahkan diperintahkan oleh Allah, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Adapun orang-orang generasi yang datang setelahnya, mereka mendoakan rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampunilah kami dan ampunilah orang-orang yang beriman sebelum kami. Yang kedua, mengaminkan doa orang lain itu disyariatkan. Nabi Musa berdoa dan diaminkan oleh Harun. Nabi Muhammad SAW berdoa dan diaminkan oleh para sahabat. Sehingga mengaminkan doa orang lain tidak dilarang. Terus sisi bid'ahnya ada di mana, Pak? Untuk kegiatan kirim-kirim doa itu. Ketika itu diacarakan. Nah, inilah yang beda. Yang dimaksud diacarakan gimana? Ada sesi khusus mengumpulkan massa untuk melakukan kegiatan itu. Ada sesi khusus mengumpulkan massa melakukan kegiatan itu. Nah, sehingga ayo kita kumpul bareng di rumah si A lalu mendoakan. Nah, yang kayak gini tidak ada ajarannya. Wallahu alam, sehingga kalau hanya sebatas mendoakan dan mengaminkan tidak ada masalah. Tapi mengadakan acara seperti ini kumpul bareng yang tujuannya hanya khusus untuk itu, nah yang seperti ini tidak ada panduannya. Wallahu alam. Kemudian mengenai ulang tahun, bedakan antara walimah dengan perayaan, itu dua hal yang berbeda. Kalau walimah dalam Islam itu longgar, karena walimah itu pilihannya ada dua, antara walimah yang dianjurkan seperti walimah nikah. Nabi SAW perintahkan kepada Abdurrahman bin Auf, aulim walau bisyat. Dan ada walimah yang tidak ada anjuran khusus, seperti walimah pindah rumah, an-naqi'ah. Kemudian ada walimah apalagi misalnya
al-wakirah, ada walimah walimah khitan, ada walimah ini, ada banyak macam walimah. Nah, dari aneka ragam walimah tadi, para ulama mengatakan hukum asalnya mubah, dan ini budaya kaum muslimin sejak masa silam. Acara makan-makan. Jika ulang tahun dipahami walimah, ada orang yang bersyukur lalu ngundang masyarakat acara makan-makan, walimah itu longgar. Ya, walaupun latar belakangnya mungkin karena anaknya selamat atau apa, misalnya orangnya selamat dan seterusnya. Sampai usia sekian dia selamat, dia sehat. Lalu diwalimahkan. Berbeda dengan yang kedua, acara rutin. Ini rutin tiap tahun. Setiap tahun selalu ada ini. Nah, kalau kayak gitu jadinya bukan walimah lagi. Tapi ini lebih tepatnya acara Id, perayaan. Perayaan itu kan berulang. Id. Nah, kalau perayaan, para ulama membatasi perayaan itu hanya ada dua, Idul Fitri dan Idul Adha. Wa ala kullin, intinya dalam hal ini adalah para ulama menegaskan bahwa ulang tahun itu budaya yang datang dari non-muslim, tapi kemudian diikuti oleh hampir semua masyarakat. Bahkan di negara muslim banyak kaum muslimin yang melakukannya. Dan ini bukan lagi ciri khas non-muslim, maka minimal adalah dia melestarikan budaya yang tidak datang dari kaum muslimin. Tapi kalau sampai disebut apakah ini termasuk tasyabbuh yang dilarang, saya belum bisa memberikan jawaban itu. Sebab tasyabbuh yang dilarang itu apabila dia jadi ciri khas non-muslim sehingga saat melakukannya dicurigai orang ini pindah agama, atau dicurigai orang ini telah pro kepada non-muslim. Seperti pakai topi yang menjadi identitas non-muslim dan seterusnya. Wallahu a'lam. Semoga bisa dipahami. Baik Ustadz, jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, saya pernah mendengar bahwa Khawarij akan menjadi anjing neraka. Lalu bagaimana dengan ibadah dan hafalan Al-Quran mereka nggih Ustadz? Dan apakah pemahaman mereka ini termasuk bid'ah Ustadz? Jazakumullah khairan. Baik, kalimat Khawarij akan jadi anjing neraka ini disebutkan dalam sebuah hadis ya. Kita coba carikan hadisnya di sini. Hadis dari Ibnu Abi Aufa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Al-khawariju kilabun nar." Khawarij itu anjingnya neraka. Hadis sahih, dinilai sahih oleh Syalbani. Kata Al-Qari, Mula Ali Qari dalam Mirqatul Mafatih, "Ay hum kilabu ahliha au ala surati kilabin fiha." Maksudnya adalah orang Khawarij itu akan menjadi anjingnya penduduk neraka, atau mereka akan diubah dengan wajah anjing fiha ketika dihukum di neraka. Ada dua makna ini. Khawarijnya jadi anjing, atau wajah mereka diubah jadi anjing. Al-Munawi mengatakan, ay annahum yata'awuna fiha wa al-kilab. Bahwa Khawarij itu akan menggonggong sebagaimana anjing menggonggong. Au annahum akhassu ahliha, atau maksudnya adalah Khawarij akan menjadi penduduk neraka paling hina. Wa ahqarihim, yang paling terhina di antara mereka. Kama annal kilaba akhassul hayawanati wa ahqaruha, sebagaimana anjing adalah binatang yang paling terhina dan paling hina. Baik, jadi di sini ada takwil yang disampaikan oleh Al-Munawi. Kalau Al-Qari mengatakan, ya nanti mereka berubah jadi anjing. Kalau Al-Munawi mengatakan mereka menggonggong seperti anjing.
dan statusnya manusia terhina sebagaimana layaknya anjing. Wallahu alam, dan ini tafsir. Sekarang bagaimana dengan ibadah mereka? Kita tidak perlu tanya dengan keberadaan ibadah orang yang rusak akidahnya. Iblis itu ahli ibadah. Sebelum dia bangkang tidak mau sujud kepada Adam. Nasib ibadahnya iblis gimana? Gak ada artinya sama sekali. Makanya ibadah disertai dengan pelanggaran yang serius, nilainya jadi gak ada. Ada seorang wanita yang dilaporkan kepada Nabi SAW. Kemudian dalam laporan itu disampaikan, kami punya seorang tetangga, inna indi jar, saya punya tetangga wanita. Wa dzukira min salatiha wa qiyamiha wa siyamiha. Diceritakan, wanita ini rajin ibadah, rajin tahajud, rajin puasa. Walakin tu'dhi jaraha bilisaniha. Tapi sayangnya dia suka mengumpat dan mencaci maki tetangganya dengan lisannya. Apa kata Nabi SAW? La khaira fiha. Gak ada nilai baiknya wanita seperti ini. Karena gak ada nilai baiknya, maka oleh Rasulullah SAW beliau berikan ancaman, hiya finnar, dia di neraka. Jadi ibadahnya kemana itu? Ya sudah, gak berlaku. Nah, dari sini kita mendapatkan pelajaran tadi ya, bahwa amal ketaatan, amal soleh, jika orangnya rusak akidahnya atau melakukan pelanggaran besar, gak ada nilainya. Wallahu alam. Sehingga Khawarij karena punya akidah yang menyimpang. Penyimpangannya apa, Pak? Menghafirkan orang. Kita saja yang berurusan dengan teman-teman Islam jamaah yang mengkafirkan kelompoknya, itu sudah sangat melelahkan, capek. Apalagi berurusan dengan Khawarij, karena mereka sampai main darah. Wallahu alam. Jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum Ustadz. Barakallahu fiik. Izin bertanya, kami pernah mendengar pernyataan dalam usul fikih, adat atau tradisi menjadi hukum sepanjang dipandang baik oleh agama, dianggap khuluk atau tabiat sebuah masyarakat. Dalam perkembangannya, banyak sekali tradisi yang ada di masyarakat, Ustadz. Maka untuk kami yang awam, ini membingungkan jika ada tradisi masyarakat dan dianggap baik. Bagaimana kami membedakan mana yang boleh dan mana yang tidak diikuti ya Ustadz? Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Saya jelaskan ini ya, keterangan di usul fikih. Alhamdulillah kalau Anda bertanya dalam posisi ketika Anda tidak paham, mudah-mudahan penjelasan saya bisa meluruskan. Kalimat yang tadi Anda sebutkan itu kaidah yang bunyinya al-adah muhakkamah. Adat atau budaya bisa jadi acuan hukum. Al-adah muhakkamah, bahwa adat atau budaya bisa menjadi acuan hukum. Baik, apa sih maknanya adat bisa jadi acuan hukum? Maksudnya di sini, makna di sini adalah bahwa keterangan syariat yang tidak ada penjelasan dari syariat. Ada keterangan syariat tapi tidak ada penjelasannya dari syariat. Maka budaya menjadi penentunya. Sehingga yang menentukan makna dari keterangan syariat itu adalah budaya. Contoh keterangan syariat tentang safar.
Hukum yang berlaku bagi safar itu apa saja, Pak? Banyak sekali. Boleh mengqashar sholat, boleh menjamak sholat, boleh tidak puasa. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala tentang masalah puasa. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana minkum maridan aw ala safar. Ada kata safar dalam ayat itu. Sehingga orang safar boleh tidak puasa. Nah, maka di sini batasan safar itu apa? Di dalil tidak ada. Apa batasan safar? Nah, ini dikembalikan ke budaya. Kembali ke adat atau budaya. Jadi menurut budaya, batasan safar itu seperti apa? Itulah yang dimaksud al-adah muhakkamah. Sehingga Anda kalau tanya, ini sudah safar atau belum? Menurut budaya kamu itu sudah safar belum? Orang Jogja ke Klaten, safar enggak itu? Orang sini paham, oh ya kalau kayak gini menurut kami belum safar. Itulah budaya yang menjadi penentu sebuah keterangan syariat yang tidak ada penjelasannya. Baik, contoh yang lain, perintah untuk memuliakan tamu. Memuliakan tamu. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifa. Ada dalam dalil, Pak, memuliakan tamu? Ada. Muncul pertanyaan, batasan memuliakan tamu itu kayak apa? Bagaimana batasan memuliakan tamu? Ya, maka jawabannya kembali ke budaya. Kembali ke budaya. Nah, jika di daerah tertentu nyugui air putih sudah termasuk memuliakan tamu, selesai. Tapi kalau di daerah yang lain, tamu kok mau suka air putih, orang ngajeni tamu nih, sehingga orang akan mencela ketika ada tuan rumah yang hanya nyugui air putih. Wah, ini cetil medit kumet. Nah, kalau kayak gitu berarti dia belum memenuhi perintah untuk memuliakan tamu. Di situ kembali ke budaya. Contoh yang lain, menghormati tetangga. Menghormati tetangga. Bagaimana batasannya? Nah, batasan menghormati tetangga yang diperintahkan oleh Nabi SAW untuk menghormati tetangga. Mazala Jibrilu yusini biljar. Jibril selalu memberikan pesan kepadaku untuk memuliakan tetangga, memperhatikan tetangga. Hatta dhonantu annahu sayuwarrithu. Sampai aku mengira kalau tetangga itu bisa memberi warisan atau mendapatkan warisan. Nah, itu batasannya budaya. Contoh ya, kalau Anda hidup di sebuah lingkungan, kemudian pagarnya ditinggikan setinggi-tingginya, kemudian dikasih rolling door atau pagar tutup, dah nggak ada orang yang boleh bersinggungan dengan aku. Nah, ini mungkin bagi sebagian orang ranggo pris karo tonggone, dia nggak peduli sama tetangganya. Tetangga mau nangis, mau jerit, mau apa, nggak peduli dia. Orang seperti ini mungkin disebut tidak menghormati tetangga, terlalu individual. Di Jakarta seperti ini biasa, sehingga nomor 1 dan nomor 2 cecer, tapi pagernya tinggi-tinggi, nggak pernah ketemu. Mobil yang ini keluar jam 5, pagernya buka jam 5, buka keluar, sudah tutup lagi. Yang ini keluar jam 6:30, buka tutup, dah selesai. Yang ini pulangnya jam berapa, nggak pernah ketemu. Ini kalau di Jakarta mungkin biasa saja, yang penting nggak saling mengganggu. Tapi kalau di Jawa, orang kok kayak gini, di daerah ya maksud saya, mungkin dia akan dibenci oleh masyarakat. Contoh sederhana ya, di tempat kita kalau ada orang safar tapi nggak pamit tetangganya, itu gimana? Wah, nggak sopan itu. Orang ngajeni tonggone.
lu ngadoh kok mau menengai, ya. Itu di tempat kita kan. Orang Jogja punya pemahaman seperti itu. Ketika dia mau safar tapi dia tidak pamit tetangganya, dianggap nggak sopan. Di Jakarta bodoh amat, dia nggak peduli mau safar mau nggak safar. Nah, itulah budaya. Nah, makna al-'ada muhakkamah maksudnya adalah budaya jadi acuan hukum untuk keterangan syariat yang tidak ada penjelasan dari syariat. Budaya di situ jadi penentu yang menjelaskan. Penentu yang menjelaskan. Semoga bisa dipahami. Jadi bukan berarti ketika dipandang baik oleh masyarakat berarti baik secara syar'i. Ini macam apa? Nabi SAW itu dianggap sabi'ah. Kenapa? Beliau punya ajaran baru yang tidak sama dengan masyarakatnya dan dianggap buruk oleh masyarakatnya, makanya dimusuhi. Apakah seperti itu yang disebut budaya jadi acuan? Maka yang dimaksud budaya jadi acuan bukan yang dipandang baik budaya berarti baik secara masyarakat, baik secara agama. Ini rusak agama nanti. Apa fungsinya aturan agama? Padahal banyak budaya yang kadang bermuatan kesyirikan, banyak budaya yang bermuatan bid'ah dan seterusnya. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebagian masyarakat yang mengadakan acara sholawatan dengan berlebihan, dengan panggung, dengan musik-musik dan dengan lagu-lagu. Apakah hal demikian disyariatkan Ustadz? Jazakumullah khairan. Ya, tidak disyariatkan. Sudah sangat jelas ya. Jadi mau pakai syariat siapa yang kayak gini? Mulai dari Nabi pertama sampai Nabi yang terakhir. Ada nggak yang ngajarin kayak gitu? Bersolawat atas nama bersolawat. Sehingga di mana-mana dikasih jargon, dikasih jargon bersolawat. Sleman bersolawat, Jogja bersolawat, Surabaya bersolawat, mana lagi daerah ini bersolawat. Tapi acara ya boleh disebut, mereka sendiri juga mengakui. Ya kita anggap ini acara yang buruk, mengundang orang yang buka aurat, kemudian joget-joget, pakai musik, ini apa-apa. Dan isinya bukan sholawat, tapi panggung hiburan. Lebih kepada panggung hiburan, namanya saja yang bersolawat. Boleh kita sebut ini adalah perbuatan kamuflase maksiat tapi pakai nama agama, sehingga dia manipulasi kegiatan yang seharusnya ini kegiatan maksiat tapi pakai atas nama agama. Wallahu alam. Jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, bagaimana dengan amalan yang ada pertentangan di antara ulama? Ingin mengerjakan tetapi takut itu bid'ah, tetapi jika tidak mengerjakan merasa rugi karena tidak mendapatkan keutamaan. Jika saya memilih dengan mengerjakan sesuai sandaran ulama yang membolehkan tadi, apakah saya terkena dosanya Ustadz karena itu ternyata bid'ah? Jazakumullah khairan. Jadi untuk bisa disebut ini bid'ah atau tidak sementara masih di ranah perselisihan, ya tidak bisa kita katakan bahwasanya ini bid'ah mutlak. Karena bagi yang meyakini ini sunnah, ya dia dapat pahala. Sebagai contoh ya, amalan yang diperselisihkan. Amalan yang diperselisihkan. Sebagian ulama menilai amalan itu sunnah. Sebagian menilai amalan itu bid'ah. Terus gimana? Ya bagi yang meyakini itu sunnah ya itu bukan bid'ah. Tapi kalau ternyata bid'ah gimana? Nah dari mana kamu tahu kalau ternyata bid'ah? Lah kan ada beda pendapat. Justru itu. Bagaimana kalau ternyata sunnah? Kamu kehilangan sebagian fadilah amal di sana.
Kecuali kalau saya meyakini ini bid'ah, ya sudah, berarti kau tidak perlu mengamalkannya dan tidak boleh mengamalkannya. Tapi kalau ada orang yang meyakini itu sunnah, ya berarti seharusnya kau beri toleran. Sebagaimana yang meyakini sunnah ngasih toleran ke yang mengatakan itu bid'ah. Sehingga nggak perlu bersih tegang, oh ada yang berpendapat demikian, karena menilai hadisnya lemah misalnya. Wa ala kullin, intinya dalam hal ini adalah selama masih di ranah khilaf, perbedaan, dan perbedaan itu perbedaan yang mu'tabar, yang diakui, perbedaan yang diakui, maka tidak masalah jika sebagian orang menilai itu boleh dan sebagian menilai dilarang. Wallahu alam. Jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustadz, Bismillah. Ahsanallahu ilaikum ya Ustadz. Barakallahu fiik. Semoga Ustadz dan sekeluarga selalu dalam lindungan Allah. Amin. Allahumma amin. Waalaikumsalam. Izin bertanya Ustadz, bagaimana hukumnya kita pergi ke tempat wisata, misalnya petik buah, kita membayar tiket, dan kita mendapatkan benefit, kita boleh makan sepuasnya buah tersebut di tempat. Jazakumullah khairan Ustadz. Insya Allah tidak masalah. Kalaupun ada goror nih, goror kecil, mungkin sama seperti bayar 100.000 all you can eat. Dan beberapa fatwa ulama membolehkan praktek ini. Dan mereka yang mengatakan itu ada unsur gorornya, dijelaskan bahwasanya gorornya kecil. Petik buah boleh makan di tempat. Seberapa kuat orang bisa makan buah? Tidak mungkin sampai sekilo, nggak mungkin setengah kilo. Sehingga pemilik kebun sudah memprediksi kira-kira nanti buah yang akan dikeluarkan sekian, bayar sekian. Ya, jadi kalaupun goror, plus minusnya itu kecil, insya Allah tidak masalah. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Ustadz, sekeluarga, beserta tim kajian hasanah. Amin. Allahumma amin. Waalaikumsalam. Ustadz, adakah dalil yang sahih tentang sholat hajat dan sholat taubat Ustadz? Dan bagaimana cara bertaubat dari bid'ah yang pernah dilakukan? Jazakumullah khairan. Tentang sholat taubat, dalil mengenai ini disebutkan dalam hadis, yang hadisnya riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Imam Ahmad dan yang lainnya, dinilai sahih oleh Syalbani. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mendengar Nabi SAW menyampaikan sebuah hadis, yanfa'uni Allahu minhu bima syaa yanfa'niya, fa idza haddatsani ghairuhu istahlaftuhu. Kalau saya mendapatkan sebuah hadis dari Nabi SAW, ya, kemudian itu bermanfaat bagiku, maka akan diupayakan untuk dilakukan dan disampaikan. Fa idza haddatsani ghairuhu, tapi kalau ada orang lain menyampaikan hadis kepadaku, istahlaftuhu, aku minta dia untuk bersumpah. Fa idza halafali saddaqtuhu, kalau dia berani bersumpah, aku nilai dia jujur. Wa haddatsani Abu Bakar, Abu Bakar menyampaikan hadis kepadaku, wa sadaqa Abu Bakar, dan Abu Bakar pasti benar. Dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda, ma min muslimin yudhnibu dhanba, apabila ada seorang muslim selesai melakukan perbuatan dosa, thumma yatawadda, kemudian dia berwudu, wa yuhsinul wudu'a, dan dia perbaiki wudunya, dia wudu dengan sempurna, wa yusalli rak'atain, kemudian dia salat 2 rakaat, wa yastaghfirullah, lalu setelah itu dia minta ampun kepada Allah, illa ghafarallahu lah, maka Allah akan mengampuninya. Sehingga salat taubat disyariatkan inda irtikabid dzanbi, ketika seusai melakukan dosa, bukan amal rutin ya. Sebagaimana salat duha itu kan amal rutin, sebagaimana tahajud dan witir itu amal rutin. Salat taubat ini sifatnya sesuai kebutuhan. Orang terbebani dengan maksiat tertentu, ya kan kita setiap hari berdosa Pak. Iya, kita paham. Tapi yang dimaksud di sini adalah orang terbebani dengan dosa tertentu, lalu dia ingin bertobat kepada Allah, maka kerjakan sholat taubat. Ini ada keterangan dari Syekhul Islam, kadzalika sholatut taubah, demikian pula sholat taubat, fa idza adnaba
fattaubatu wajibatun alal faur. Kalau orang berbuat dosa maka dia harus segera bertobat, dan ini sifatnya wa huwa mandubun ila ayyusalli rakaatain, dan dianjurkan untuk salat 2 rakaat kemudian bertobat sebagaimana dalam hadis Abu Bakar As-Siddiq. Baik. Sehingga qala Syekh bin Baz yushra'u lil insan idza adnaba dzanban. Disyariatkan bagi orang yang melakukan perbuatan dosa untuk salat 2 rakaat lalu bertobat kepada Allah dengan taubat yang serius. Jadi sifatnya salat insidental karena perasaan terbebani dosa. Wudu lalu salat. Wallahu alam. Demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.